Ini adalah kehamilan pada awal trimester 3 sekitar 27 minggu. Ini kebetulan ibunya datang karena sebenarnya ingin melakukan screening pada trimester 2 tapi telat. Jadi dia diperiksa pada trimester pertama dulu, katanya ada penebalan di tengkuk ya, istilahnya nuchal thickness-nya menebal di atas, saya lupa 2,7 mili atau apa. Kemudian dicurigai katanya kelainan kromosom, dicurigainya demikian. Lalu dia tidak melakukan pemeriksaan genetik, hanya melakukan pemeriksaan screening biasa, dikatakan normal. Ini ibunya katanya masih ragu dan ya khawatir, katanya apakah anak saya normal dok, begitu. Terus dia datang ke saya minta pemeriksaan screening feto maternal. Ini kita lihat tampak raut wajah ya, semuanya terlihat normal ya. Kalau yang dia sanksikan itu kan kecurigaan dia mengarah ke Down syndrome, apakah ada tidak. Tapi harusnya kan dari awal trimester pertama kan sudah bisa kita singkirkan. Jadi tidak menunggu sampai trimester 3 begini. Perhatikan wajah semuanya normal ya, tidak ada gambaran yang sudut mata namanya abslenting palpebra tidak ada, hidung semuanya normal, bibir normal. Perhatikan tulang hidungnya ya, bukan tulang hidung ini, tonjolan hidungnya terlihat normal ya. Kalau yang Down syndrome itu kan flat nose, ini normal. Terus ini tulang hidungnya terlihat jelas. Nasal bone-nya ada, jadi kalau anak Down syndrome kan mereka ada marker utamanya kan absent nasal bone, tulang hidungnya tidak terlihat. Terus ini kita lihat bagian otak ya, kita pelan-pelan lihat simetri otak. Pada kasus Down syndrome itu bentuk kepalanya bulat, kayak bola, bundar. Ini bentuknya oval, lonjong, simetris. Jadi bentuk kepala normal, ini tidak ada kecurigaan mengarah ke apa yang dikhawatirkan orang tuanya sejak awal gitu. Tapi dia sendiri tidak melakukan cek genetik yang sekarang kan mudah melakukan NIPT, non-invasive prenatal test. Ya ini saya cek lensa mata, hidung, bibir, itu lubang hidungnya. Semuanya jelas terlihat ya. Jadi kalau anak Down syndrome kan rata-rata itu tulang hidungnya tidak ada dan tulang hidung tidak ada, makanya hidungnya flat, rata. Ini bentuk normal. Jadi ya asal kita sudah pernah melihat wajah dari tampilan seperti ini, maka akan lebih jelas kita kalau menganalisa wajah ya. Wajah Down syndrome adalah perbedaannya itu agak jelas dari tampilan wajah bayi normal. Ini normal. Terus kita lihat, nah ini lambung. Terus kita ini ke jantung. Jantung 4 ruangnya bagus ya, tidak ada kebocoran. Kalau kondisi Down syndrome hati-hati ada sekat jantung yang bocor, biasanya ventricle septal defect. Nah ini tampilan 4 ruang jantung normal, 30 darah jantung normal. Lalu kita lihat aliran darah masuk dan keluar di jantung ya. Merah itu masuk, biru itu keluar dari jantung. Ini tampak normal di pembuluh darahnya. Jadi pemeriksaan jantung yang mencurigakan ke arah marker, ke arah Down syndrome atau trisomi 21 tidak ada. Terus lambungnya juga bagus. Pada kondisi Down syndrome biasa terjadi bayi tidak bisa menelan, polyhydramnion, karena usus tidak nyambung ke lambung. Ini kandung kencingnya bagus, lambungnya jelas. Ya, jadi ini kita pada trimester ketiga, harusnya dari trimester pertama, trimester kedua kita sudah beres semua ya. Dan ibunya baru khawatir sekarang. Dan tidak dirujuk juga dari awal gitu, untuk paling tidak ya kita pastikanlah. Kelaminnya tadi kita udah lihat perempuan ya. Nah itu kelaminnya bayi perempuan. Nah kemudian ini kita lihat struktur tulang belakang, semuanya bagus. Ya perbedaan antara rongga dada, rongga perut, antara batasnya namanya diafragma. Ya. Jadi di bawah jantung tadi yang berletak itu ada rongga perut, batasnya namanya diafragma. Terus kita lihat ini ari-ari normal ada di atas,
bekas sesar dia dulu ya, normal. Bekas sesarnya bagus. Terus kita lihat ini aliran darah tali pusat. Jadi kalau ada lilitan atau simpul, kita bisa lihat dari simpulnya aliran darahnya gimana. Ini aliran darahnya normal. Terus ketuban di sekeliling bayi itu yang hitam tuh air ketuban ya, di sela-selanya tuh bagus, jernih. Nah ini masih kita bisa ngelihat muka bayi ya dengan jelas ini. Nanti coba kita amati juga tulang hidungnya, kita coba lihat. Nah kita coba ini amati wajah lagi nih. Ini pas momennya bayi ini menunjukkan wajahnya dengan sangat jelas. Jadi kita bisa mengamati dengan nyantai gini untuk melihat profil wajahnya tuh dia tunjukkan semuanya. Nah ini kita mau lihat tulang hidung itu kita pakai metode X-mode ya, kayak seperti ronsen, tapi ini gelombang suara. Ini bukan ronsen ya, ini USG. Nah ini kita bisa lihat tampilan seperti MRI wajah. Tulangnya kita lihat lapisan per lapisannya. Nah saya mau lihat tulang hidungnya, ini bola mata ya yang kita lihat ini, wajah. Saya mau lihat simetrisnya, terus nanti saya mau lihat bagian tulang hidung. Nah ini tampilan wajah tuh, lihat bagian tulangnya, di tengah wajah itu ada hidung dan tulangnya. Nah ini yang saya tunjukkan, ini ada wajah, tulang hidungnya ya, kiri kanan tuh ada. Kalau anak Down syndrome mereka nggak punya tulang hidung. Dan sekali lagi kalau anak Down syndrome itu dia mentally retarded ya, retardasi mental. Yang berubah dari IQ-nya rata-rata di bawah 100. Kalau autis itu bukan karena dia dari mentally retarded atau dalam kandungan. Biasa dari setelah bagaimana 5 tahun pertama bayi itu dilahirkan dalam golden periodnya. Jadi bukan ditanya autis diturunkan dari dalam kandungan ya, tidak. Tapi kalau Down syndrome itu karena genetik ya, itu mentally retarded bukan autis. Jangan disamakan antara autis dan mentally retarded. Bahkan anak yang autis itu IQ-nya bisa sampai mungkin 200 karena saking jeniusnya ya. Kalau Down syndrome itu beda total. Ya, Down syndrome itu kelainan kromosom, trisomi, mentally retarded. Jadi bukan kita tanya autis dari dalam kandungan ya, tidak. Anak cacat mental juga tidak bisa kita lihat imbecile atau apa IQ-nya dari USG ya, tidak bisa terlihat lah. Nah ini beratnya sesuai semua ya, menuju 27 minggu, 1,1 kilo, pertumbuhannya bagus semuanya. Ya jadi sudah saya singkirkan bahwa tidak ada kelainan bawaan apapun yang mengarah pada kecurigaan si ibu bahwa anaknya pernah punya penebalan tengkuk di trimester pertama, hanya karena dia tidak melakukan NIPT tes genetika, baru datang telat trimester 3, tapi sudah kita periksa, semuanya tidak ada marker yang menunjukkan kelainan genetik. Ya sebenarnya akan lebih baik atau dia sejak awal sudah cek genetika kalau dia cemas ya. Tapi untunglah ini masih bisa kita lihat amati semua ya. Ini bayinya malah menjulurkan lidah, tongue expulsion, melet-melet ya. Ini tunjukkan bahwa ini profil ekspresi yang normal ya. Jadi fungsi otaknya baik sekali. Ya seperti ini. Nah, kita bisa slow motion kan untuk melihat bayi kadang-kadang melet keluar gitu ya. Ya semuanya normal, tidak ada kelainan. Ini trimester ketiga 27 weeks. Screening yang kita lakukan sebenarnya sudah telat tapi semuanya bagus. Oke.